Aduh, Masya Allah ini lucu nih, sering terjadi nih, apalagi bapak-bapak ini suka bingung kenapa kita yang dijadiin alasan nih, padahal buat kepentingan sendiri. Nah jamaah, biasanya namanya manusia ini pasti butuh tempat curhat, butuh untuk bercerita, melampiaskan emosi kita. Nah tapi terkadang ya namanya manusia ya suka nggak sesuai dengan ekspektasi kita, nggak sesuai dengan harapan kita, malah kita sering dibikin kecewa. Kita lagi curhat, bukannya dikasih solusi, malah dikata-katain. Nah saya mau ke Ustadz Syam nih, Afwan Ustadz. Nah Baik, ini amalan apa nih supaya kita yang dapat dilakukan biar kita tuh nggak gampang kecewa sama perkataan seseorang. Nah ini penting nih, gimana nih Ustadz Syam? Mohon penjelasannya baik. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaik guruku, Ustaz Maulana, Habib Utsman, Mas Mikdad, serta Tafadhol. para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin amin ya rabbal alamin. Maka amalan selanjutnya supaya kita tanamkan dalam diri kita di dalam kehidupan sehari-hari ini buat teman-teman sekalian atau buat seluruh jamaah yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Kata Al-Quran begini, dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf kan baper ya. Kemudian bapaknya Nabi Yusuf pun sangat baper sampai nangis dan bola mata hitamnya tuh menjadi putih karena saking sedihnya kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa ayah Nabi Yusuf sangat baper, sangat sedih? Karena ternyata yang mengkhianatinya itu anak-anaknya sendiri gitu. Jadi memang yang berpotensi untuk menyakiti kita itu selalu orang-orang terdekat gitu ya, Betul, bukan betul, orang-orang yang jauh. Tadi betul. dibahas di segmen sebelumnya. Maka subhanallah ketika Nabi Yusuf alaihissalam dan ayahandanya menangis, bersedih, baper, maka mereka mengatakan dalam Al-Quran di dalam kisahnya, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Jadi air mata yang menetes ini hanya daripada ekspresi, meluapkan kesedihan. Tapi curhatanku, kesedihanku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menceritakan kepada orang lain, belum tentu kita mendapatkan solusi. Ketika kita menceritakan kesedihan kepada orang lain, belum tentu kita mendapatkan empati. Justru kadangkala kita yang dikatain, baperan banget sih lo. Padahal emang menyedihkan perasaannya. Padahal emang keadaannya yang membuat kita baper. Tapi kadangkala jawaban orang mengatakan baperan banget sih gitu doang kok nangis gitu doang kok sedih. Padahal tingkat kesedihan seseorang itu berbeda-beda. Maka Betul. subhanallah yang paling tepat untuk kita lakukan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kembalikan kesedihan kita, kembalikan keresahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah enggak Ustaz? Susah tapi harus dilatih. Bagaimana ketika seseorang malamnya karena ada disebut dengan munajat. Apa bedanya munajat dengan berzikir, dengan berdoa? Kalau munajat itu berdua-duaan dengan Allah. Luapkanlah segalanya, curhatkanlah di tengah malam, di sepertiga malam terakhir, maka sampaikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat yang paling tepat adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana supaya tidak terlalu kecewa? Tadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita kecewa atau supaya kita tidak terlalu kecewa dengan perkataan orang lain, Betul. dengan orang lain yang selalu membuat kita baper? Maka ketika sudah mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kalau kita sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebuah hadis yang luar biasa, dia berjalan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia melihat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mendengar dengan Allah Subhanahu wa taala, dia berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Setiap langkah kaki kita itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'u biyadikal khair. Walaupun seluruh makhluk berkumpul, jin dan manusia, semua makhluk berusaha untuk menjatuhkan kita, kalau Allah mengangkat derajat kita, kita tetap berada di derajat yang tinggi. Tapi biarpun seluruh makhluk, jin dan manusia bersatu untuk memuliakan kita, mengangkat derajat kita, kalau kita hina di hadapan Allah, maka kita tetap adalah orang yang terhina. Maka carilah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya lebih dekat dengan Allah, curhatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, Masya Allah. Jadi solusinya jangan berharap sesuatu yang baik, perkataan yang baik dari manusia ya, karena Mm-mm. takutnya mengecewakan. Jadi bener, aduh Benar, Masya Allah. Fokusnya mendapatkan ridho Allah, diangkat derajat oleh Allah. Waduh betul. itu penting banget, Masya Allah.